Lalu apa yang harus kita persiapkan dalam menghadapi kemungkinan ancaman resesi ekonomi? Bergabung Aidil Akbar Majid, Senior Financial Planner. Mas Akbar, selamat malam. Selamat malam. Dengan adanya ancaman resesi, jurang resesi ekonomi di kedepannya membuat kita khawatir, jelas lah ya, dan juga wajar mungkin. Tapi bagaimana kita harus menyiapkan, Mas Akbar, dalam hal atau dalam sektor financial planner atau perencanaan keuangan untuk mengantisipasi resesi ekonomi ini? Ya, jadi seperti yang kita ketahui bahwa ini seluruh dunia ya, hampir seluruh dunia banyak negara-negara besar yang masuk resesi. Nah, resesi itu apa yang terjadi sih? Resesi adalah ketika kondisi ekonominya melambat. Jadi kita sendiri harus mempersiapkan diri supaya secara keuangan kita siap. Nah, yang paling penting, dan ini sebenarnya udah rentetan dari kejadian adanya COVID-19 kemarin. Artinya apa? Kita mulai dari perencanaan, kita harus punya yang disebut dengan emergency fund. Dana darurat itu harus kita perkuat, gitu ya. Jadi, karena kenapa? Resesi biasanya nanti berdampak kepada pertumbuhan yang melambat, perusahaan-perusahaan juga tidak bisa berkembang, potensi PHK juga makin membesar lagi. Kalau kemarin setelah COVID masih ada potensi PHK, dan sudah terjadi PHK, sekarang bisa bertambah lagi, lebih besar lagi. Nah, itu yang harus diantisipasi oleh banyak orang kalau sampai mereka kehilangan penghasilan. Makanya porsi dana darurat atau emergency fund itu harus diperbesar. Ya, biasanya kan 100%. Nah, ini mungkin dinaikkan 125-150% dari porsi yang seharusnya dimiliki. Gitu. Oke. Nah, emergency fund atau dana darurat ini dalam bentuk apa? Artinya berarti dalam bentuk cash ya? Yes, emergency fund darurat harus dalam bentuk investasi atau produk keuangan yang harus mudah diakses, ya, kemudian tingkat keamanannya tinggi dan cepat juga untuk diakses. Jadi liquid ya, liquid. Jadi bentuknya bisa berupa cash, bisa berupa tabungan, produk perbankan, tabungan deposito, atau bisa juga berupa emas, logam mulia, ya. Mungkin beberapa bisa dimasukkan di reksadana pasar uang, tapi kalau kita mau tarik dengan kecepatan tinggi gitu ya, kita lebih baik sih bentuknya cash atau emas tadi. Ya. Oke, emas pas banget ya. Sekarang emas juga lagi tinggi nih harganya soalnya kan, Mas Akbar. Oke, betul. Dalam bentuk cash tadi, artinya kalau kita tarik ke belakang dalam beberapa bulan ke belakang, mungkin masyarakat juga banyak yang dari sisi atau dari segi pengeluaran mungkin lebih bisa diperketat kan, karena mungkin aktivitas pun juga di luar berkurang dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita lihat banyak ke depannya orang-orang di saat-saat yang sekarang, walaupun nggak jelas nih pandeminya kapan akan selesai, mereka udah punya pikiran misalnya tahun depan nih mau ngapain, mau jalan-jalan, dan mulai itu di planning dari sekarang. Artinya ini harus direm-rem kan, adanya jalan-jalan tadi misalnya traveling, atau mungkin tabungan investasi itu juga harus direm-rem juga nggak? Ya gini, ada berita gembira di bulan Agustus ini kan rencana ASN, TNI, Polri akan menerima gaji ke-13 ya. Nah, gaji ke-13 itu mungkin dialokasikan dulu untuk menambah emergency fund tadi, gitu ya. Terus kemudian pengeluaran-pengeluaran yang belum penting, yang tidak urgent kayak tadi, mungkin jalan-jalan ya, atau mungkin ganti gadget yang memang selama ini mungkin pakai HP yang lama atau laptop yang lama masih bisa dilakukan, sebaiknya jangan diganti dulu karena kita akan membutuhkan setiap rupiah yang kita miliki. Itu. Kemudian keuangan jangka pendek juga sama, kita harus siapkan dari sekarang, misalnya untuk akhir tahun atau tahun depan anak mau masuk sekolah, itu juga harus dipersiapkan, jangan sampai dengan adanya resesi ini kemudian kita investasi kita mandek gitu ya, atau mungkin kondisi investasinya lagi turun sementara kita lagi butuh uang gitu. Nah, kalau memang ada investasi-investasi yang posisinya sekarang lagi hijau atau lagi profit, ada baiknya sebagian dilikuidasi dulu atau dicairkan dulu, dimasukkan ke dalam emergency fund atau ke dalam dana jangka pendek dulu untuk kita bersiap-siap kalau memang dibutuhkan. Oke, jadi sekaligus ini juga tahan dulu ya, mau jual-jual itu tadi ya, misalnya kayak jual-jual emas gitu, mumpung harganya lagi tinggi, itu mungkin juga jadi pertimbangan sekarang. Apakah harus jual sekarang atau ditahan-tahan dulu ya, Mas Akbar? Ya, kalau emas kan memang akan berfluktuasi ya, kemarin sudah menyentuh level tertinggi, kita masih belum tahu apakah masih naik, apakah memang konsolidasi. Tapi kalau memang belinya sudah lama, belinya mungkin di harga 700.000 atau 600.000, ada baiknya mungkin sebagian juga dicairkan gitu ya, untuk menambah pundi-pundi cash tadi gitu. Jangan sampai nanti keburu turun lagi harga emasnya gitu ya, nggak bisa realize gain yang sudah ada gitu. Tapi
sebagian lagi masih boleh disimpan di emas karena kan kita masih belum tahu apakah ini masih akan naik kondisi emasnya. Oke, kalau tadi strateginya salah satu disampaikan Mas Akbar harus menyiapkan dana darurat, emergency fund ya mulai dari sekarang. Nah, dampak resesi yang paling besar yang harus atau yang paling lekat dengan kita yang harus kita pahami itu apa sih Mas Akbar? Ya, tadi seperti yang saya katakan bahwa resesi kan berarti tidak hanya terkena ke kita personal tapi juga ke tempat kita bekerja, ke perusahaan-perusahaan ya, di mana mungkin sales penjualan mereka juga terdampak yang akibatnya profitabilitas mereka berdampak gitu ya. Nah, profitabilitas itu nanti akan terwujud dari pengetatan biaya operasional, dan pengetatan biaya operasional ini salah satu yang paling sering dilakukan oleh perusahaan selain penurunan biaya marketing dan lain sebagainya adalah rasionalisasi dari pegawai gitu ya. Nah, ini yang dampak yang paling cepat terjadi dan itu sudah terjadi pada saat masa pandemi kemarin, yaitu bisa jadi PHK atau bisa jadi pemotongan penghasilan. Sekarang saya banyak sekali teman-teman yang sudah mau tidak mau terpaksa ngambil potongan 30% sampai 50% dari penghasilan, tapi udah nggak ada pilihan lain karena mereka mau pindah kerja tempat lain pun kondisinya sama bahkan lebih buruk lagi gitu ya. Nah, ini yang harus kita antisipasi dan itu sebabnya kenapa tadi ada emergency fund dan dana liquid tadi. Karena ketika kita terbiasa dengan biaya hidup misalnya 10 juta kalau di Jakarta ya, kemudian kita mau nggak mau terpaksa harus mengambil potongan 50%, mau nggak mau kita harus hidup dengan 5 juta tapi masih ada penghasilan dibandingkan teman-teman yang terkena PHK, maka emergency fund lah yang nanti akan membantu mensupport selisihnya kalau memang kita punya kewajiban-kewajiban. Biasanya masih ada kewajiban ya, mungkin cicilan KPR atau mungkin cicilan kendaraan dan sebagainya. Nah itu. Terus kedua, hutang. Kalau memang masih ada hutang konsumtif ya, hutang kartu kredit, hutang pinjaman online dan sebagainya, saya sarankan sebaiknya segera dilunasi ya, jangan sampai kalau terjadi apa-apa dengan penghasilan kita akan kewalahan untuk membayar cicilan hutang gitu. Waktu pas kemarin pandemi ada beberapa kasus yang ramai di media sosial di mana seorang dengan penghasilan 80 juta kehilangan penghasilan sementara dia mesti harus bayar cicilan rumahnya yang sekitar 30 sampai 40 juta dan dia kebingungan gitu ya. Jadi banyak kasus-kasus yang kita bisa belajar bahwa ketika penghasilan berkurang atau berhenti sama sekali, maka emergency fund akan membantu, tapi emergency fund pun juga ada batasnya kan, hanya 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Nah, kalau sampai terjadi PHK, belum tentu kita bisa cepat mendapatkan pekerjaan baru dalam waktu 3 sampai 6 bulan sampai resesi ini selesai, sampai mungkin COVID-nya juga selesai gitu ya. So, jadi kalau saya katakan mungkin akan butuh waktu sekitar 1 kuartal setelah terjadinya kenaikan ekonomi ya, pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau memang Pak Presiden optimis pertumbuhan ekonomi akan membaik di kuartal keempat, maka akan butuh waktu 3 bulan sampai gelombang atau sampai perputaran ekonomi itu dirasakan ke masyarakat di bawah. Jadi mungkin sampai kuartal pertama 2021 baru kita bisa melihat adanya pekerjaan-pekerjaan baru muncul dan orang bisa kembali bekerja kalau sampai mereka terkena PHK. Itu sebabnya kenapa secara keuangan mereka harus siap paling tidak sampai kuartal pertama tahun 2021. Gitu. Oke, mudah-mudahan kita harapkan tentunya pertumbuhan ekonominya juga semakin baik seiring dengan pandeminya yang juga akan segera berakhir ya. Terima kasih Mas Aidil Akbar Majid sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini.